Tombak reinkarnasi bergetar terus-menerus dan memancarkan cahaya seolah hendak terbang dari tangannya. Selain itu, ujung tombak reinkarnasi menunjuk ke arah Ouyang Moli. Lu Ming terkejut. Tombak reinkarnasi telah berada di tangannya selama beberapa waktu, tetapi tidak ada kelainan. Namun, sejak tadi, tombak reinkarnasi telah bergetar tanpa henti meskipun berada di diagram gunung dan sungai. Sepertinya itu karena Ouyang Moli. Lu Ming tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia bergerak dan muncul di depan Ouyang Moli. Gelombang energi melonjak dan mendorong kelima pemuda itu mundur. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan klan kekaisaran Ouyang kami. Pemuda berjubah kuning melihat Lu Ming dan tidak takut sama sekali. Dia berteriak keras. Kalian boleh pergi, aku tidak akan mempersulit kalian. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata, serahkan Ouyang Moli dan kami akan pergi. Asteris. Remaja berjubah kuning itu berbicara. Lu Ming tidak berani mengambil tindakan, mengira Lu Ming takut pada mereka. Enyah. Mata Lu Ming menjadi dingin. Niat membunuh yang dingin terpancar dari dirinya dan mengalir ke arah kelima remaja itu. Lu Ming telah melalui banyak pertempuran dalam hidupnya dan niat membunuhnya sangat kuat. Diselubungi oleh niat membunuh Lu Ming, kelima pemuda itu bergidik dan wajah mereka menjadi pucat. Kamu, tunggu saja. Mata pemuda berjubah kuning itu berkilat ketakutan. Setelah meninggalkan kata-kata kasar itu, ia pun pergi bersama keempat pemuda lainnya. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Ouyang Moli melangkah maju dan membungkuk pada Lu Ming. Bukan apa-apa, tidak perlu berterima kasih padaku. Mengapa mereka menargetkan Anda, Lu? Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena mereka ingin merebut pil saya. Pil ini adalah harapan terakhirku. Aku tidak bisa membiarkan mereka merebutnya. Mata Ouyang Moli bersinar karena tekad. Kamu belum membangunkan garis keturunanmu, kan? Lu Ming mengamati Ouyang Moli dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Di benua Yuan, terutama di tempat seperti Tanah Suci Matahari Kuno, sangat jarang melihat remaja yang belum membangkitkan garis keturunannya. Tak heran jika pemuda berjubah kuning menyebut Ouyang Moli sebagai sampah. Mata Ouyang Moli dipenuhi dengan kekesalan, tapi itu hanya sesaat. Matanya menjadi tegas lagi saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior, apakah kamu juga meremehkanku? Meskipun saya tidak dapat membangkitkan garis keturunan saya sekarang, saya sangat yakin bahwa saya akan membangkitkan garis keturunan saya di masa depan dan menjadi ahli seni bela diri. Saya pasti akan menginjak mereka yang meremehkan saya. Pada saat itu, mata Lu Ming bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia mengaktifkan keterampilan rahasianya dan dengan hati-hati mengukur Ouyang Moli. Semakin dia mengukurnya, dia menjadi semakin terkejut. Saya khawatir Anda tidak akan dapat membangkitkan garis keturunan Anda bahkan jika Anda menggunakan pil penstabil itu. Kata Lu Ming. Apa? Tubuh Ouyang Moli bergetar ketika ekspresi putus asa muncul di matanya. Kemudian, tubuhnya gemetar terus-menerus sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Kukunya menusuk dagingnya dan darah mengalir keluar. Kenapa? Mengapa saya tidak bisa membangkitkan garis keturunan saya? Ouyang Moli meraung pelan. Tapi aku bisa membantumu. Lu Ming melanjutkan. Kata-katanya membuat tubuh Ouyang Moli kembali gemetar. Matanya bersinar dengan cahaya terang. Itu adalah secercah harapan. Kemudian, dengan keras, Ouyang Moli berlutut di depan Lu Ming dan membungkuk hormat guru, terimalah busur murid ini. Menguasai. Aku tidak bilang aku akan menganggapmu sebagai muridku. Lu Ming menyentuh hidungnya, merasa sedikit terdiam. Selama kamu bisa membantuku membangkitkan garis keturunanku, kamu akan menjadi tuanku. 1. Kata Ouyang Moli dengan tekad. Kamu tidak harus menjadi muridku. Saya akan membuat keputusan setelah saya membantu Anda membangunkan garis keturunan Anda. Jika Anda memenuhi persyaratan, saya dapat menerima Anda sebagai murid atas nama senior lainnya. Kata Lu Ming. Terima kasih banyak, senior. Jawab Ouyang Moli. Ikuti aku. Lu Ming berjalan menuju kamarnya dengan Ouyang Moli mengikutinya. Segera, mereka sampai di kamar Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan membawa Ouyang Moli ke diagram gunung dan sungai. Mereka tiba di puncak gunung. Ouyang Moli memandangnya dengan rasa ingin tahu. Inilah harta karun tempat tinggalnya. Duduklah bersila dulu, saya akan membantu Anda membangunkan garis keturunan Anda. Kata Lu Ming. Baiklah.
Ouyang Moli mengangguk dan duduk bersila. Lu Ming mengulurkan tangannya dan terus-menerus mengetuk tubuh Ouyang Moli. Aliran energi Sein melonjak ke dalam tubuh Ouyang Moli. Kemudian, lapisan energi Sein menyelimuti Ouyang Moli, menstimulasi darah di tubuhnya dan membantunya membangkitkan kekuatan darahnya. Bas! Tidak lama kemudian, tulang punggung Ouyang Moli mulai memancarkan cahaya berwarna merah darah. Seiring berjalannya waktu, cahaya batang darah menjadi semakin kuat. Akhirnya, pusaran hitam muncul dan melayang di atas kepala Ouyang Moli. Pada saat ini, mata Lu Ming bersinar terang saat dia menatap pusaran itu. Reinkarnasi. Itu benar-benar garis keturunan reinkarnasi dan tubuh reinkarnasi. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Garis keturunan yang dibangkitkan oleh Ouyang Moli adalah garis keturunan reinkarnasi. Saat dia berkultivasi di masa depan, tubuhnya akan berubah menjadi tubuh reinkarnasi. Begitu dia menerobos ke alam bijak, dia akan mampu mengendalikan hukum reinkarnasi. Ini adalah favorit surga yang langka, salah satu putra surga, putra samsara. Seperti Lu Xiangxiang, ia dilahirkan dengan tubuh yang hidup dan dapat mengendalikan hukum kehidupan di masa depan. Hukum kehidupan dan hukum reinkarnasi keduanya termasuk di antara 10 hukum terkuat. Lu Ming tidak pernah menyangka akan bertemu dengan putra surga di sini. Tidak mengherankan jika tombak reinkarnasi bergetar tanpa henti. Jelas sekali bahwa tombak reinkarnasi telah merasakan fisik Ouyang Moli. Saya sangat beruntung. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia setuju untuk membantu Kaisar Reinkarnasi menemukan pewaris, dan putra reinkarnasi adalah pewaris terbaik. Garis keturunan. Saya telah membangunkan garis keturunan saya. Saya akhirnya membangunkan garis keturunan saya. Pada saat ini, Ouyang Moli merasakan kebangkitan garis keturunannya dan berteriak kegirangan. Selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, dia tidak dapat membangkitkan garis keturunannya. Dia disebut sampah. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak berguna, dan jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia akan menyerah pada jalur seni bela diri. Sekarang garis keturunannya akhirnya terbangun, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah beberapa lama, Ouyang Moli akhirnya tenang. Dia berlutut di depan Lu Ming dan berkata, murid menyapa guru. Gurumu bukan saya. Saya akan mewariskan warisan orang lain kepada Anda. Orang itu adalah tuanmu. Kata Lu Ming. Tidak, dalam hatiku, aku hanya mengakui kamu sebagai tuanku. Kaulah yang memberiku rahmat kelahiran kembali, dan tidak ada yang bisa menandingi rahmat ini. Mata Ouyang Moli dipenuhi tekad. Apa kamu yakin, orang itu adalah ahli kaisar yang hebat? Kata Lu Ming. Kaisar Agung. Mata Ouyang Moli dipenuhi dengan keterkejutan. Kaisar Agung adalah pakar puncak dunia. Kaisar Surgawi hanyalah sebuah legenda. Kaisar Agung adalah puncaknya. Lu Ming akan mewariskan warisan seorang Kaisar Agung kepadanya. Tapi dengan sangat cepat, matanya menjadi bertekad lagi. Dalam hatiku, kamu adalah tuanku. Lu Ming mengangguk dalam hatinya. Ouyang Moli tahu bagaimana membalas kebaikan. Dia memiliki karakter yang baik dan sesuai dengan keinginannya. Baiklah, karena kamu bersikeras untuk menjadikanku sebagai gurumu, aku akan menerimamu sebagai muridku. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, Sion of Samsara adalah keberadaan langka di dunia. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit keajaiban seperti itu. Lu Ming juga sangat tergoda. Dia merenung sejenak dan kemudian mengangguk setuju. Namun, saya akan tetap mewariskan warisan senior itu kepada Anda. Kamu juga harus menghormati senior itu sebagai tuanmu, mengerti? Kata Lu Ming. Menguasai. Ouyang Moli sangat gembira. Saya mengerti. Menguasai. Bangun. Lu Ming memberi instruksi dan Ouyang Moli berdiri dengan patuh. Sebelum Anda, saya telah menerima 2 murid dalam nama dan 1 murid sejati. Di masa depan, Anda akan menduduki peringkat kedua di antara murid sejati. Apakah kamu mengerti? Lu Ming melanjutkan. Dimengerti, Tuan, kata Ouyang Moli dengan hormat. Mari kita bicara tentangmu. Nama keluarga Anda adalah Ouyang, jadi Anda harus menjadi anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Yuan yang ilahi. Mengapa orang-orang itu memperlakukanmu seperti itu? Lu Ming bertanya.
Karena dia telah menerima Ouyang Moli sebagai muridnya, dia tentu saja harus memahami situasinya. Tuan, meskipun demikian, anggota keluarga kekaisaran, saya hanya cabang dari keluarga kekaisaran. Setelah itu, Ouyang Moli mulai menjelaskan. Keluarga kerajaan Ouyang dari kerajaan asal ilahi telah berkembang dan berkembang biak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, melahirkan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Populasi mereka sudah sangat besar sehingga sulit dibayangkan. Ouyang Moli berasal dari salah satu cabang. Namun, beberapa tahun yang lalu, orang tuanya dibunuh oleh Sekte Surga Daluo saat mereka berkultivasi di luar. Sekarang, dia satu-satunya yang tersisa di cabangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengandalkan identitasnya sebagai keturunan keluarga Ouyang untuk mendapatkan pekerjaan di istana. Sayangnya, dia belum mampu membangkitkan garis keturunannya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia baru mencapai alam pejuang. Terlebih lagi, dia sendirian, sehingga dia sering diintimidasi oleh orang lain. Dia selalu bersabar, berharap suatu hari nanti dia akan membangkitkan garis keturunannya dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia akan membalaskan dendam orang tuanya. Kali ini, karena kerja kerasnya, para petinggi menghadiahinya pil penstabil. Dia berharap bisa menggunakan pil penstabil ini untuk membangkitkan garis keturunannya, tapi dia dikelilingi oleh pemuda berjubah kuning dan yang lainnya, yang ingin merebut pil penstabilnya. Pemuda berjubah kuning dan yang lainnya juga berasal dari keluarga kerajaan Ouyang. Namun, mereka mampu membangkitkan garis keturunan mereka, sehingga budidaya mereka secara alami jauh di atas milik Ouyang Moli. Lu Ming mengangguk dalam diam. Hal seperti itu terjadi sepanjang waktu di seluruh benua Yuan. Bukankah dia sama saat itu? Untungnya, Lu Ming telah menemukannya kali ini. Kalau tidak, seorang jenius yang tak tertandingi akan dikuburkan. Faktanya, dunia ini tidak pernah kekurangan favorit surga. Itu tergantung pada apakah mereka dapat ditemukan. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya benda kesayangan surga yang telah dikuburkan. Beberapa orang dengan fisik dan kejeniusan telah menonjol sejak muda dan telah menunjukkan bakat langka. Tentu saja, mereka tidak akan dikuburkan. Mereka akan ditemukan oleh orang-orang penting dan fokus pada pelatihan. Namun, ada beberapa fisik dan garis keturunan yang tersembunyi dan tidak dapat dikembangkan tanpa dukungan yang kuat. Misalnya, garis keturunan reinkarnasi Ouyang Moli disembunyikan. Terlebih lagi, dia berasal dari cabang keluarga kekaisaran Ouyang, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Orang lain akan berpikir bahwa dia tidak berguna. Jika dia tidak bertemu Lu Ming kali ini dan tombak reinkarnasi bereaksi, Lu Ming tidak akan menemukannya. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa dekade lagi, kejeniusan tiada taraf ini akan terkubur. Oleh karena itu, beberapa kekuatan besar akan mengirimkan para ahli untuk berkeliling dunia mencari tempat favorit surga. Saat itu, bukankah Qiu Yue ditemukan oleh satu-satunya pembangkit tenaga listrik kuil dewa dengan cara ini? Di masa depan, jika saya berhasil dalam kultivasi saya pasti akan menemukan Sekte Surga Daluo dan membalaskan dendam orang tua saya. Ouyang Moli mengepalkan tangannya dengan erat. Maka Anda harus berkultivasi dengan baik. Saya akan mewariskan warisan kepada Anda terlebih dahulu. Duduklah dengan tenang, kata Lu Ming. Ouyang Moli segera duduk. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan inti dunia kaisar reinkarnasi dan menyegelnya di lautan kesadaran Ouyang Moli dengan kultivasinya yang kuat. Seluruh tubuh Ouyang Moli segera memancarkan cahaya hitam. Sebuah pusaran berputar tanpa henti di atas kepalanya. Warnanya hitam seperti tinta, seolah-olah mengarah ke jurang neraka. Bas! Tidak lama kemudian, pusaran itu tiba-tiba bergetar dan terbelah menjadi dua. Setelah beberapa saat, pusaran lainnya pecah dan menjadi 3 pusaran. Setiap kali pusaran itu terbelah, aura Ouyang Moli akan meningkat. Begitu saja, beberapa jam kemudian, total 6 pusaran muncul di atas kepala Ouyang Moli. 6 jalur reinkarnasi. Lu Ming bergumam, matanya berbinar. Ini adalah garis keturunan reinkarnasi 6 jalur yang sebenarnya. Budidaya Moli telah mencapai ranah Raja Bela Diri. Lu Ming diam-diam kagum. Ouyang Moli baru saja mulai bergabung dengan inti dunia kaisar reinkarnasi, namun budidayanya telah meningkat secara eksplosif, mencapai ranah Raja Bela Diri. 2 jam kemudian, Ouyang Moli akhirnya membuka matanya. Kultivasi saya.
Ouyang Moli dapat merasakan kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Moli, kamu baru saja menyatu dengan inti dunia, dan kultivasimu meroket. Namun, Anda tidak bisa kehilangan diri sendiri. Selama waktu ini, Anda akan tetap berada di diagram gunung dan sungai saya dan membiasakan diri dengan kekuatan Anda sendiri. Jangan tingkatkan kultivasi Anda untuk saat ini. Lu Ming mendesak. Bukan hal yang baik jika budidayanya meningkat terlalu cepat. Dia harus menstabilkan yayasannya. Ya Tuan, Ouyang Moli membungkuk dan menerima perintah itu. Oke, kamu harus berkultivasi dengan baik. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Juga, tombak reinkarnasi ini untuk kamu gunakan. Lu Ming mengeluarkan tombak reinkarnasi dan menyerahkannya kepada Ouyang Moli. Tentu saja, Ouyang Moli berterima kasih. Lu Ming, sebaliknya, pergi ke pohon kuno pemahaman jalan dan diam-diam mempelajari jari kesengsaraan yang kacau. Waktu berlalu hari demi hari. Sesekali, Lu Ming pergi ke dunia arai dan menyaksikan Ouyang Wushuang melatih angkatan darat. 30.000 tentara yang kuat dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok memiliki 25.000 orang untuk terus berlatih formasi mengaum macan langit. 5.000 orang lainnya dibawa pergi oleh Ouyang Wushuang untuk mempraktikkan formasi pertempuran naga sejati secara rahasia. Dalam sekejap mata, masa pelatihan 2 bulan telah habis. Pada hari ini, Lu Ming, Huang Ling, Long Chen, dan para jenius dari Villa Api Ungu semuanya memasuki dunia formasi. Mereka dan Ouyang Wushuang berdiri di tempat tinggi, dan di bawah mereka ada 30.000 tentara. Ayo pergi. Di bawah komando Ouyang Wushuang, 30.000 tentara yang kuat berangkat dan meluncur ke kejauhan. Di saat yang sama, dua pasukan lain dari dua arah berbeda juga menuju pusat dunia formasi. Tidak lama kemudian, ketiga pasukan itu bertemu di tengah dunia formasi. Ketiga pasukan itu membentuk segitiga, saling berhadapan, dan tidak ada yang berani bergerak. Di sebelah kiri kelompok Lu Ming ada tentara yang mengenakan baju besi ungu. Sekilas terlihat seperti samudera ungu. Itu adalah tentara yang dipimpin oleh Pangeran Pertama, Ouyang Wudao. Di sebelah kanan mereka ada tentara berbaju besi perak. Itu adalah angkatan darat yang dipimpin oleh Ouyang Wuji. Saudara ke-6, saudara ke-9, sebaiknya kamu menyerah. Posisi putra mahkota akan menjadi milikku kali ini. Anda tidak dapat bersaing dengan saya. Suara sombong datang dari tentara ungu. Ouyang Wudao. Gumam Ouyang tak terduga. Di samping itu, favorit surga dari Villa Api Ungu memiliki tatapan serius di mata mereka. Pangeran Pertama, Ouyang Wudao, sangat berbakat dan memiliki kultivasi yang mendalam. Dia mendominasi dan tegas, dan dia mendapat dukungan dari Sekte Surga Daluo. Dia adalah kandidat paling menjanjikan untuk posisi putra mahkota. Kakak, bukanlah gaya keluarga Ouyang untuk menyerah sebelum pertempuran. Jika kakak ingin menjadi putra mahkota, mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Suara Ouyang Wuji berasal dari tentara perak. Kakak, jika kamu ingin menjadi putra mahkota dan mengambil kendali kekaisaran Shenyuan, tunjukkan padaku kekuatanmu. Kata Ouyang tak tertandingi juga. Kamu sangat keras kepala. Suara Ouyang Wudao sangat dingin. Dia tinggi dan kokoh, mengenakan jubah ungu, dan penuh martabat. Ouyang Wu dan Ouyang Wu berpikir bahwa mereka dapat bersaing dengan Pangeran Pertama hanya karena mereka mendapat dukungan dari satu-satunya kuil dewa dan Villa Api Ungu. Lelucon yang luar biasa, aku akan membuat mereka menyesali ini. Kata seorang pemuda berwajah dingin di samping Ouyang Wudao. Dia adalah surga favorit Sekte Surga Daluo. Dia memiliki bakat yang menakutkan dan sangat terkenal di Tanah Suci Matahari Kuno. Ketiga pihak saling berhadapan, dan tidak ada yang bergerak. Ketiga pihak memiliki 30.000 tentara, dan budidaya mereka semuanya berada di ranah kerajaan bela diri LV1. Kekuatan mereka hampir sama, dan tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk melawan kedua belah pihak sendirian dalam pertarungan langsung. Pertemuan ini hanyalah sebuah ujian. Setelah beberapa saat, ketiga kekuatan itu mundur pada saat yang bersamaan. Lu Ming dan yang lainnya mundur ke kamp militer. Di kamp, Ouyang Wushuang dan beberapa orang kepercayaannya, Lu Ming, Long Chen, Huang Ling, dan favorit surga dari Villa Api Ungu berkumpul untuk mendiskusikan strategi.
Saya pikir rencana saat ini adalah duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan macan. Kami tidak akan bergerak dan mempertahankan kamp. Saat pangeran pertama dan pangeran keenam bertarung dan kedua belah pihak terluka, kita bisa membereskan kekacauan dan mengambil ronde pertama. Xiao Mucheng, pemimpin Villa Api Ungu, berkata, menunggu dua pihak lainnya saling bertarung. Haha, sungguh sebuah lelucon. Bagaimana mereka bisa sebodoh itu? Saya kira mereka memiliki ide yang sama dengan kita. Mereka ingin menunggu dua kubu lainnya bertarung agar bisa memetik keuntungan. Jika ini terus berlanjut, ini hanya akan menjadi jalan buntu. Kata Lu Ming. Wajah Xiao Mucheng merosot dan dia berkata, oh, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ambil inisiatif dan serang. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Haha, mengambil inisiatif menyerang. Sungguh sebuah lelucon. Lu Ming, meskipun kamu kuat dan aku mengagumimu, kamu masih sedikit lemah dalam memimpin pasukan ke medan perang. Kamu baru saja mengatakan bahwa dua pihak lainnya juga menunggu kita untuk bertarung satu sama lain. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari pertempuran tersebut. Jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang, tidak peduli pihak mana yang kita serang, kita akan membantu pihak ketiga. Anda bertentangan dengan diri Anda sendiri. Xiao Mucheng mencibir. Paragon dari Villa Api Ungu juga mencibir. Saya ingin memecah kebuntuan. Jika terus berlanjut, tidak ada yang tahu sampai kapan akan bertahan. Saya ingin mengakhirinya dengan cepat dan memenangkan putaran pertama. Itulah cara yang harus dilakukan. Kata Lu Ming, menangkan putaran pertama. Bagaimana cara mendapatkannya? Saya khawatir kami akan menjadi orang pertama yang tersingkir jika kami mengikuti metode Anda. Xiao Mucheng mencibir. Lu Ming dengan santai menatap Xiao Mucheng dan kemudian mengabaikannya. Dia memandang ke arah Ouyang Wushuang dan berkata, Pangeran ke-9, saya menyarankan agar kita menyerang pasukan pangeran pertama terlebih dahulu, tetapi kita tidak bisa membuatnya terlalu jelas. Kita harus mengirim pengintai untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu, dan kemudian menyerang dalam kegelapan. Baiklah, ayo lakukan itu, kata Pangeran ke-9. Ini adalah tindakan balasan yang dia lakukan untuk menjilat Lu Mingxiang. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya sekarang. Jika sampai menyebar, rencana mereka akan hancur. Pangeran ke-9, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu pasti kalah. Ekspresi Xiao Mucheng berubah drastis saat dia berteriak, berharap bisa menghentikan Ouyang Wushuang. Itu benar, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda mencari kehancuran Anda sendiri. Pangeran ke-9, mohon pertimbangkan kembali. Favorit surga lainnya dari Villa Api Ungu juga ikut menimpali. Jangan khawatir, semuanya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tidak perlu membujukku, dia berkata. Ouyang Wushuang melambaikan tangannya. Pangeran ke-9, jika kalah di babak pertama, sisanya akan sulit. Pangeran ke-9, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Kata Xiao Mucheng dengan wajah cemberut. Pikiran pangeran ini sudah bulat. Kata Ouyang tak tertandingi. Karena itu masalahnya, kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sepertinya posisi putra mahkota akan jatuh ke tangan pangeran pertama dan ke-6. Xiao Mucheng menghela nafas. Dari kelihatannya, mereka pasti akan kalah. Ouyang Wushuang tidak banyak bicara dan segera mengirimkan pengintai untuk mencari tahu tentang tentara Ouyang Wudao. Selama beberapa hari berikutnya, berita tentang Ouyang Wudao terus berdatangan. Selama beberapa hari terakhir, tentara Ouyang Wudao dan Ouyang Wuji ditempatkan di kamp militer tanpa ada pergerakan yang tidak biasa. Di tenda Ouyang Wudao, mereka juga mendiskusikan situasi militer. Pangeran pertama, Pangeran ke-9 telah mengirimkan pengintai ke seluruh area untuk mencari tahu lebih banyak tentang kami. Saya khawatir mereka akan segera mengambil tindakan. Salah satunya melapor ke Ouyang Wudao. Saya pikir Pangeran ke-9 sedang mencoba menyergap kita. Kata seorang penguasa sekte surga Daluo. Menyelinap menyerang kita. Haha, kalau begitu ayo kita kalahkan dia di permainannya sendiri. Kakak ke-9, kamu masih terlalu impulsif, haha. Ouyang Wudao tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap mata, ketiga kubu menemui jalan buntu selama 7 hari. Pada malam hari ke-7, Ouyang Wushuang mengirim seorang ajudan terpercaya untuk memimpin 25.000 tentara ke kamp Ouyang Wudao. Di tengah malam,
pasukan Ouyang Wushuang tiba tidak jauh dari perkemahan pangeran pertama. Dari jauh terlihat sangat damai. Beberapa orang sedang beristirahat, sementara yang lain sedang berpatroli. Mengenakan biaya, komandannya adalah salah satu orang kepercayaan Ouyang Wushuang, bernama Luan Fei. Dengan lambaian tangannya, tentara menyerbu ke arah perkemahan pangeran pertama dengan kecepatan penuh. Tidak bagus, serang musuh. Dan EBSP, mereka yang berpatroli memperhatikan angkatan darat dan ekspresi mereka berubah saat mereka berteriak. Membunuh, membunuh. Luan Fei meraung dan menyerang maju dengan pasukannya. Penjaga patroli itu terbunuh dan berubah menjadi sinar cahaya, menghilang dari tempat ini. Di dunia arai, begitu kamu terbunuh, kamu akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kompetisi ini berakhir, Anda tidak dapat memasuki tempat ini untuk kedua kalinya. Masuk, Luan Fei meraung saat dia memimpin pasukannya ke kamp pangeran pertama. Serangan yang mengerikan berkumpul dan meledak menuju tenda. Jika ada orang di dalam tenda, mereka akan hancur berkeping-keping. Ledakan, ledakan, tenda itu meledak, tapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak bagus, kita telah ditipu. Mundur, ekspresi penerbangan yang hiruk-pikuk berubah saat dia meraung. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Membunuh. Pangeran pertama muncul di langit dan memberi perintah. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Dari dalam tanah, pedang Qi yang tak ada habisnya meledak dan menebas ke arah pasukan Ouyang Wushuang. Pada saat yang sama, serangan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari langit, meledak ke arah angkatan darat. Seketika, jeritan terdengar ketika sejumlah besar tentara terbunuh. Dalam sekejap mata, ribuan orang terbunuh. Membunuh. Dari segala arah, ada sosok-sosok, dan segala macam serangan mengerikan mengalir ke arah mereka. Mereka seperti sasaran hidup. Siapkan formasi, siapkan formasi. Luan Fei meraung dan mengumpulkan pasukannya, ingin membentuk formasi menderu langit harimau surgawi. Hentikan mereka, suara Ouyang Wudao terdengar lagi. Mengaum, mengaum, raungan yang mengejutkan terdengar saat pasukan Ouyang Wudao juga membentuk formasi. Di langit, seekor burung phoenix raksasa melebarkan sayapnya dan terbang ke bawah, menerkam pasukan Ouyang Wushuang. Pada saat yang sama, tanah berguling dan seekor kura-kura hitam besar muncul. Dengan satu telapak tangan, banyak orang ditampar. Selama mereka terbunuh, mereka akan berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke langit, menghilang dari dunia. Dari depan dan belakang, raungan terdengar saat Azure Dragon dan macan putih bergegas mendekat. Formasi 4 simbol, wajah pedang yang hiruk-pikuk menjadi pucat. Formasi 4 simbol adalah formasi yang menakutkan. Ketika pasukan besar bergabung, mereka akan membentuk 4 simbol langit dan bumi. Saat mereka berkumpul, kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Itu jauh lebih kuat dari formasi menderu langit harimau surgawi. Ketika 4 divisi muncul, mereka benar-benar memisahkan pasukan Ouyang Wushuang. Mereka dipotong-potong dan sulit bagi mereka untuk berkumpul. Siapkan formasi, siapkan formasi. Dan EBSP, auman harimau langit. Kekacauan terbang meraung ketika angkatan darat yang terpisah membentuk formasi auman harimau langit. Seketika, macan langit muncul, dan jumlahnya lebih dari 10. Namun, angkatan darat telah terpecah, masing-masing berperang sendiri-sendiri. Formasi mengaum surga harimau surgawi yang telah dibentuk jauh lebih lemah, dan sepenuhnya ditekan oleh formasi 4 simbol. Phoenix melebarkan sayapnya dan mencakar ke bawah. Harimau surga hancur. Para prajurit yang membentuk formasi harimau surga berteriak satu demi satu. Banyak dari mereka terbunuh dan berubah menjadi cahaya sebelum menghilang. Semakin banyak orang yang terluka, namun formasinya telah rusak, sehingga semakin sulit untuk menghentikannya. Phoenix membuka mulutnya, dan nyala api yang mengerikan menyebar. Sekelompok besar tentara berubah menjadi abu dalam nyala api, berubah menjadi cahaya dan menghilang. Di sisi lain, Azure Dragon, Black Tortoise, dan White Tiger juga melakukan hal yang sama. Mereka benar-benar menghancurkan dan terus-menerus memanen kehidupan. Untuk sesaat, cahaya pekat melesat ke langit, sangat terang. Brengsek, penerbangan yang heboh menderu dan membawa anak buahnya untuk menyerang ke depan. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Mereka diblokir ke segala arah dan hanya bisa dibunuh. Dalam waktu kurang dari setengah jam,
pasukan beranggotakan 25.000 orang telah dimusnahkan sepenuhnya, dan hal yang sama berlaku untuk penerbangan yang hiruk-pikuk, yang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Di sisi lain, pasukan Ouyang Wudao hanya kehilangan kurang dari 2.000 orang. Melapor kepada Pangeran Pertama, Ouyang Wushuang tidak ada di Angkatan Darat. Seseorang melapor kepada Pangeran Pertama. Berapa banyak orang yang kamu bunuh? Tanya Ouyang Wudao. Lebih dari 25.000. Hahaha, bagus. Sekalipun saudara laki-laki ke-9 belum mati, dia tetap lumpuh. Hanya tersisa beberapa ribu orang. Dia hanya bisa menjadi penonton untuk babak ini. Ouyang Wudao tertawa terbahak-bahak. Pasti akan ada ahli dari Kekaisaran Shenyuan yang memperhatikan dunia formasi. Dalam pertempuran ini, dia telah memusnahkan 25.000 pasukan Ouyang Wushuang dan mengambil inisiatif. Bahkan jika mereka tidak bertarung, dia masih bisa meraih kemenangan dalam kebuntuan ini. Namun, dia tidak akan membiarkan kebuntuan ini berlanjut. Dia adalah Ouyang Wudao, dan dia ingin menang dengan indah. Dia ingin menggunakan metode penghancuran untuk mendapatkan posisi putra mahkota dan mengejutkan seluruh Kekaisaran Shenyuan. Angkatan Darat akan beristirahat dan mengatur ulang. Kalau begitu, kita akan berangkat dan menghancurkan kamp Ouyang Wushuang. Perintah Ouyang Wudao. Pembangkit tenaga listrik yang memperhatikan tempat ini pasti akan memberi mereka skor. Semakin besar keunggulan yang mereka miliki, semakin tinggi pula skornya. Namun, dia tidak menyadari ada dua sosok yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Mereka adalah Lu Ming dan Ouyang tak tertandingi. Rencananya berjalan lancar. Selanjutnya, Ouyang Wudao pasti akan mengirimkan pasukannya untuk menduduki kamp kita. Ayo kembali dan mundur, kata Lu Ming. Baiklah, ayo pergi. Ouyang Wushuang mengangguk dan mereka berdua pergi. Segera setelah mereka kembali ke kamp, Ouyang Wushuang mengumpulkan 5.000 tentara yang tersisa dan meninggalkan kamp. Mereka menuju ke tepi kamp. Ada sebuah lembah di sana yang sangat tersembunyi. Jika 5.000 tentara masuk, mereka tidak akan ditemukan tanpa pemeriksaan yang cermat. Di gua tempat tinggal sementara di lembah, Ouyang Wushuang, Lu Ming, dan yang lainnya berkumpul lagi untuk membahas situasi militer. Sudah kubilang rencana itu tidak akan berhasil, tetapi Pangeran ke-9 tidak mendengarkanku. Sekarang, 25.000 tentara semuanya telah dimusnahkan. Kita akan kalah dalam pertempuran ini. Xiao Mucheng mencibir dengan jijik. Itu benar, kami memiliki niat baik, tetapi Pangeran ke-9 menolak untuk mendengarkan dan malah menggunakan rencana Lu Ming. Sekarang dia menderita kekalahan telak, siapa yang harus bertanggung jawab? Babak ini awalnya adalah kesempatan kita. Kekuatan kami hampir sama. Jika kami memenangkan babak ini, kami akan memiliki peluang di beberapa putaran berikutnya. Jika Pangeran Pertama memenangkan putaran pertama, kita hampir tidak memiliki peluang untuk menang dengan bantuan talenta dari Sekte Surga Daluo. Paragon dari Villa Api Ungu berbicara satu demi satu, mengejek dan mengejek Lu Ming. Ini bahkan belum berakhir, dan kamu sudah yakin kita akan kalah. Lu Ming melirik mereka dengan santai dan berbicara dengan acuh tak acuh. Hanya tersisa sekitar 5.000 orang. Bagaimana kita bisa bersaing dengan dua pihak lainnya? Dan kami bahkan kehilangan barak kami. Jika tidak ada yang salah, kami pasti akan menjadi yang terakhir di babak ini. Xiao Mucheng mencibir. Oh, kalau begitu, kenapa kita tidak bertaruh saja? Kata Lu Ming. Bertaruh. Bagaimana cara bertaruh? Apa yang kita pertaruhkan? Mata Xiao Mucheng berbinar saat dia bertanya. Saya yakin kami akan memenangkan babak ini. Jika saya kalah, saya akan menjadi bawahan Anda dan mendengarkan perintah Anda. Bagaimana? Kata Lu Ming. Kata-kata ini membuat yang lain mengungkapkan ekspresi terkejut. Lu Ming sebenarnya bertaruh pada dirinya sendiri. Mata Paragon Villa Api Ungu dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Bakat Lu Ming terlihat jelas bagi semua orang. Dia bisa mengendalikan hukum kekacauan dan sangat kuat. Jika dia tumbuh dewasa di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli yang menakutkan. Jika orang seperti itu mendengarkannya, itu akan menjadi godaan yang tak tertahankan. Baiklah, kami setuju. Xiao Mucheng langsung menyetujuinya. Jangan cepat setuju. Saya belum memberi tahu Anda kondisi kerugian Anda. Jika kamu kalah, kamu harus menurutiku. Setidaknya, selama 50 tahun ke depan, Anda harus mematuhi saya tanpa syarat.
Bagaimana menurutmu? Kata Lu Ming. Kami tidak akan kalah sama sekali. Kata Xiao Mucheng. Omong kosong. Karena ini taruhan, pasti ada yang menang dan yang kalah. Kami berdua harus mengambil sumpah darah. Jika kami kalah, kami harus mendengarkan satu sama lain. Lu Ming menambahkan. Mata paragon dari Villa Api Ungu berkedip-kedip. Akhirnya, mereka mencapai konsensus dan saling mengangguk. Baiklah, kami setuju, kata Xiao Mucheng. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk memenangkan babak ini. Dari situasi saat ini, mereka pasti akan kalah. Mereka tidak mungkin menandingi Ouyang Wudao dan Ouyang Wuji. Jika dia bisa mendapatkan kesetiaan Lu Ming, mengapa tidak? Segera, Lu Ming dan orang-orang di Villa Api Ungu membuat sumpah darah dan memasang taruhan. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman dingin. Para jenius dari Villa Api Ungu semuanya sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat menengah. Mereka memiliki potensi yang besar dan tidak akan menjadi lemah di masa depan. Yang terpenting, jika dia bisa membuat para jenius ini bekerja untuknya, itu sama saja dengan memiliki Villa Api Ungu di tangannya. Baiklah, mari kita analisis situasi militer sekarang. Setelah mengambil sumpah darah, Lu Ming tidak lagi memperhatikan orang-orang di Villa Api Ungu. Dia melambaikan tangannya dan sebuah peta muncul di langit. Di tiga sudut peta, terdapat tiga titik cahaya yang melambangkan kamp militer tiga pihak. Lokasi mereka saat ini cukup jauh dari kamp militer mereka. Saya yakin tidak akan lama lagi Ouyang Wudao akan mengirimkan pasukannya untuk menduduki kamp kami. Dengan cara ini, Ouyang Wudao akan mendapatkan keunggulan absolut. Meski kebuntuan ini terus berlanjut, Ouyang Wudao tetap akan meraih kemenangan. Namun, ini bukanlah apa yang ingin dilihat oleh Ouyang Wuji. Jika dia ingin melawan Ouyang Wudao, dia harus mencapai tingkat keberhasilan tertentu. Oleh karena itu, Ouyang Wuji tidak akan menyerah pada kamp militer kita. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan mendapat skor tinggi. Lu Ming menjelaskan dan semua orang mendengarkan dengan seksama. Namun, dengan karakter Ouyang Wudao yang sombong, bagaimana dia bisa menyerahkan daging berlemak yang sudah ada di mulutnya? Sekarang kami tidak lagi menjadi ancaman baginya, kami hanya berjuang di ambang kematian di mata mereka. Oleh karena itu, pada akhirnya, mereka pasti akan melancarkan pertempuran yang menentukan di kamp kita. Kita kemudian akan dapat memperoleh manfaatnya tanpa melakukan apapun. Saat mereka berdua terluka, kita bisa memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Lu Ming menjelaskan rencana lengkapnya. Pengorbanan lebih dari 20.000 orang sebelumnya adalah membuat kedua pihak lainnya lengah terhadap mereka. Dengan cara ini, kedua belah pihak lainnya memiliki peluang untuk bertarung. Semua ini hanya dugaanmu. Dugaan Anda sempurna, tapi kenyataannya kejam. Xiao Mucheng mencibir. Benarkah? Mari kita tonton saja acaranya. Pangeran ke-9, kirimkan saja pramuka untuk mengawasi situasi di luar. Kata Lu Ming. Baiklah. Ouyang Wushuang mengangguk dan mengirimkan pramuka untuk mengumpulkan informasi. Memang benar, tidak lama kemudian, Ouyang Wudao memimpin pasukannya dan menduduki kamp mereka. Saudara ke-9 berlari cukup cepat, tetapi hanya tersisa beberapa ribu orang. Tidak perlu khawatir, mereka hanya berjuang pada nafas terakhir mereka. Di kamp militer, kata Ouyang Wudao dengan nada meremehkan. Berita pertarungan antara Ouyang Wudao dan Ouyang Wudao juga telah sampai ke tangan Ouyang Wouqi. Di kamp militer Ouyang Wuji, semua orang juga sedang rapat. Ouyang Wushuang benar-benar bodoh. Dia benar-benar menyerang Ouyang Wudao dan malah dimusnahkan. Dengan cara ini, Ouyang Wudao lebih unggul. Sungguh penuh kebencian. Kata Ouyang Wuji dengan tidak senang. Pangeran ke-6, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Sekarang, Ouyang Wushuang hanya memiliki beberapa ribu orang yang tersisa. Dia meninggalkan kamp dan melarikan diri, berjuang pada nafas terakhirnya. Dia pasti akan menjadi yang terakhir. Tidak perlu khawatir. Dan sekarang, Ouyang Wudao telah mengambil alih kamp militer Ouyang Wushuang dengan kemampuan pertempuran untuk memusnahkan pasukannya yang berkekuatan 25.000 orang. Jika ini terus berlanjut, tempat pertama pasti menjadi miliknya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah pada kamp militer Ouyang Wushuang. Selama kita bisa merebut kamp militer itu, kita akan mampu bersaing dengan Ouyang Wudao dalam hal kemampuan pertempuran.
Apalagi kami punya keunggulan dalam jumlah. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ouyang Wudao dan mendapatkan tempat pertama. Kata Ouyang Wouqi. Itu benar. Saya menyarankan agar kita segera mengirimkan pasukan kita dan menyerang kamp Ouyang Wushuang dalam satu gerakan. Satu-satunya favorit surga dari kuil itu mengangguk. Segera, Ouyang Wuji mengerahkan hampir seluruh pasukannya, hanya menyisakan beberapa ribu orang untuk menjaga kamp. Anggota angkatan darat lainnya menuju ke kamp Ouyang Wushuang. Tidak lama kemudian, pasukan Ouyang Wuji tiba di dekat kamp. Berdebar, ledakan. Suara genderang perang bergema di kamp militer. Setelah itu, pasukan berwarna ungu muncul di udara. Orang yang memimpin adalah Ouyang Wudao. Kakak keenam, aku tahu kamu akan datang. Ouyang Wudao berbicara. Ah, benarkah? Sayang sekali Anda hanya sebagian kecil dari angkatan darat ini. Selama aku bisa memusnahkanmu dan merebut pasukan ini, kemenangan terakhir akan menjadi milikku. Ouyang Wuji mencibir ketika matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Apakah begitu? Bibir Ouyang Wudao melengkung. Dengan lambaian tangannya, genderang perang kembali dibunyikan. Mengaum, mengaum. Raungan datang dari belakang pasukan Ouyang Wuji. Seekor macan putih dan kura-kura hitam muncul di langit. Di belakang Ouyang Wudao, angkatan darat telah membentuk formasi. Azure Dragon dan Phoenix muncul. Formasi 4 simbol, Anda telah memanggil semua orang ke sini. Ekspresi Ouyang Wouqi berubah. Benar, aku akan memusnahkan semua orangmu di sini. Membunuh. Perintah Ouyang Wudao. Siapkan formasi. Ouyang Wuji pun memberi perintah. Segera, pasukan Ouyang Wuji membentuk formasi dan seekor mantis besar muncul. Ini adalah formasi pertempuran mantis. Kedua cakar depan mantis itu seperti dua bilah surgawi, sangat tajam. Membunuh, membunuh. Azure Dragon, Black Tortoise, White Tiger, dan Phoenix menerkam ke arah mantis yang besar. Mantis besar itu mengayunkan cakar depannya seolah-olah bisa menembus kehampaan. Kelima binatang raksasa itu terus bertabrakan satu sama lain. Meskipun formasi pertempuran 4 simbol sangat kuat, itu memisahkan jumlah orang. Formasi Ouyang Wuji, yang terdiri dari hampir 30.000 orang, sangatlah kuat. Sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik untuk mengalahkan satu sama lain. Sekarang, Ouyang Wushuang tidak perlu dikhawatirkan. Selama mereka bisa mengalahkan pihak lain, mereka akan unggul dan mendapat tempat pertama. Kedua belah pihak bertempur sengit. Bahkan di tengah pertempuran, orang-orang terus-menerus mati, berubah menjadi cahaya dan menghilang. Saat ini, di lembah tersembunyi, 5.000 tentara telah berkumpul dan siap berangkat. Sementara itu, para pengintai terus mengirimkan kembali berita. Laporan, Pangeran pertama telah mengambil alih kamp militer kita. Laporan, Pangeran ke-6 telah mengirimkan pasukan untuk menyerang kamp kami. Laporan, Pangeran ke-6 dan Pangeran pertama sudah mulai bertarung. Pertarungannya brutal. Semakin banyak berita datang, wajah para jenius di Villa Api Ungu menjadi semakin jelek. Itu karena semuanya persis sama dengan spekulasi Luming sebelumnya. Meskipun pangeran pertama dan pangeran ke-6 saling menyerang dan melukai satu sama lain, kita hanya memiliki 5.000 orang yang tersisa. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Kata Xiao Mucheng dengan wajah cemberut. Bahkan jika spekulasi Luming benar, lalu kenapa? Pada akhirnya, mereka tetap harus mengandalkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Jumlahnya hanya 5.000. Akan sulit untuk menyelesaikan pertempuran ini. Kita akan segera mengetahui hasilnya, jadi kenapa terburu-buru? Luming berkata dengan santai. Ekspresi seperti itu memberikan perasaan buruk kepada putra surga yang bangga dari Villa Api Ungu. Mungkinkah Luming benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang tidak mereka ketahui? Pertarungan antara Ouyang Wudao dan Ouyang Wuji menjadi semakin intens. Mata mereka merah saat mereka terus membunuh tentara satu sama lain. Jumlah orang di kedua sisi hampir sama. Ouyang Wudao telah kehilangan sekitar 2.000 orang sebelumnya, sementara Ouyang Wuji meninggalkan sebagian anak buahnya di kamp utama. Namun, formasi 4 simbol Ouyang Wudao memang lebih kuat. Dia perlahan-lahan berada di atas angin. Namun, meski dia unggul, dia tidak bisa sepenuhnya menekan mereka. Kerugian di kedua belah pihak semakin meningkat.